kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dengan topik kejahatan di bidang keuangan perusahaan. Namun sebelum itu, masuk ke pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama ada Rizal Balik, yang kedua ada Irene Oktaviani Duka, yaitu saya sendiri. Lalu yang ketiga ada Diwan Marson Culok. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Sini ada berikut adalah beberapa kasus kejahatan finansial. Yang pertama ada kasus pembobolan rekening Bank BNI melalui rekayasa sosial atau social engineering. Yang kedua ada kasus penipuan investasi memiles oleh PT Calm and Calm. Tiga ada kasus serangan ransomware pada perusahaan Pertamina dan BUMN lainnya. Oke, di sini yang pertama yaitu kasus pembobolan rekening Bank BNI melalui rekayasa sosial atau social engineering. Untuk penjelasannya, yang pertama itu kasus pembobolan rekening bank melalui rekayasa sosial media. Rekayasa sosial ini merupakan teknik manipulasi psikologis yang digunakan pelaku untuk mendapatkan informasi atau akses dari korban tanpa sepengetahuannya. Dalam konteks ini, pelaku seringkali menggunakan teknik rekayasa sosial untuk memperoleh informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor rekening, dengan tujuan mengakses dan menguras dana di dalam rekening bank korban. Selanjutnya, ada profil pelaku. Pelaku rekayasa sosial biasanya memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan pemahaman akan psikologi manusia. Mereka sering beroperasi dalam jaringan, baik di dalam negeri maupun lintas negara, sehingga sulit dilacak. Selain itu, beberapa kasus juga melibatkan insider atau orang dalam yang memiliki akses terhadap nasabah. Selanjutnya ada dampak pada individu, kelompok, dan negara. Yang pertama individu, korban dapat kehilangan tabungan atau aset yang tersimpan di bank. Selain kerugian finansial, dampaknya juga bisa berupa stres dan trauma, terutama jika tabungan tersebut sangat penting bagi keberlangsungan hidup korban. Yang kedua ada kelompok. Keluarga atau kelompok bisnis yang terpengaruh oleh tindakan dapat mengalami gangguan finansial jika anggota kelompok mengalami pembobolan rekening. Ini bisa berdampak pada stabilitas keuangan kelompok tersebut. Lalu yang ketiga secara makro, kasus seperti ini yaitu ketiga negara secara makro, kasus seperti ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. Negara juga mungkin menghadapi tantangan hukum dan keamanan cyber untuk mengatasi modus seperti ini, serta harus mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Selanjutnya ada kaitan dengan Undang-Undang ITE. Yang pertama, Undang-Undang ITE 2008, Pasal 27 ayat 3 dan 4 dapat mengenakan hukuman pidana kepada pelaku dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah jika terbukti menyebarkan informasi elektronik yang merugikan pihak lain atau menyebarkan data pribadi tanpa izin. Lalu ada Undang-Undang ITE 2024 atau yang terbaru, dengan diberlakukannya perubahan dalam Undang-Undang ITE pada 2024, pelaku dapat dikenakan hukuman lebih berat termasuk pidana penjara lebih lama dan denda lebih tinggi, serta tambahan hukuman terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan data pribadi sesuai dengan ketentuan baru dalam pasal yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dan transaksi elektronik. Oke, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik ya teman-teman, di video saya kali ini saya akan sedikit melanjutkan persentase dari hasil pengerjaan kelompok kami dari mata kuliah etika profesi yang kami dapatkan pada proyek kali ini tentang membahas kejahatan di bidang keuangan terhadap perusahaan, di mana saya melanjutkan di studi kasus yang kedua. Nama saya Rizal Balik dengan NIM 21120187 untuk status yang kedua dalam proyek kami, yaitu kasus penipuan investasi memelis oleh PT Calm and Calm. Jadi pada kasus ini mereka menipu bahwa
Mereka mempunyai sebuah investasi yang akan menjanjikan di masa depan, tapi nyatanya tidak ada dan banyak orang juga yang terlibat dalam kasus minimalis ini. Untuk media sosial di sini mereka gunakan sebagai media promosi dari saham atau platform saham atau dari investasi mereka. Jadi untuk segala bentuk periklanannya mereka pasarkan lewat platform Facebook, Instagram, WhatsApp, dan WhatsApp untuk media promosinya. Pelaku memanfaatkan media sosial untuk menciptakan citra yang meyakinkan dan mempengaruhi banyak orang dengan penawaran yang tampak menguntungkan. Tapi untuk faktanya tidak seperti demikian. Dampak modus ini memanfaatkan kepercayaan pengguna internet terhadap informasi yang disebarluaskan melalui media sosial. Hal ini seringkali membuat korban tidak memberikan informasi terlebih dahulu, sehingga mudah jatuh ke dalam jebakan penipuan. Modus ini memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengawasan digital, di mana informasi yang merugikan dapat cepat tersebar dan terverifikasi dengan memadai, tanpa ada verifikasi yang memadai. Untuk profil pelaku, pelaku dalam kasus ini adalah individu atau kelompok yang menjalankan investasi bodong menggunakan platform digital untuk menarik korban. Mereka berperan menciptakan aplikasi atau sistem yang tampak sah serta menyebarkan informasi tentang investasi melalui media sosial. Biasanya mereka juga membuat tim untuk mengelola promosi dan mendapatkan kepercayaan dari korban dengan membangun reputasi yang palsu. Untuk kita masuk pada dampak terhadap individu, dampak terhadap kelompok, dan dampak terhadap negara dari kasus penipuan minimalis oleh PT Kam and Kam, yang dimana pada dampak individu, korban yang terlibat dapat kehilangan uang yang diinvestasikan karena investasi yang dijanjikan tidak pernah ada. Rasa kecewa dan ketidakpercayaan terhadap sistem bisa muncul dan korban bisa mengalami kerugian finansial yang sangat besar. Selain itu, korban bisa mengalami stres psikologis akibat merasa tertipu, serta kesulitan dalam pemulihan finansial yang sangat lama. Untuk dampak kelompok, penipuan ini merugikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap investasi dalam platform digital secara umum. Kelompok yang terkena dampak merasa cemas, terutama bagi mereka yang tertarik untuk berinvestasi secara online. Untuk kelompok sosial tertentu yang mudah dipengaruhi, misalnya orang yang kurang paham tentang teknologi atau literasi finansial, bisa menjadi target utama mereka dalam melakukan penipuan jenis seperti ini. Untuk dampak terhadap negara, di mana negara bisa mengalami kerugian terkait dengan kerusakan reputasi sektor investasi dan vintage. Kepercayaan publik terhadap regulasi dan digital bisa menurun. Pada pihak yang berwenang harus mengeluarkan lebih banyak sumber daya untuk mengenai kasus-kasus seperti ini, termasuk pemulihan dana dan peningkatan sistem pengawasan. Selain itu, dampak terhadap perekonomian juga korban penipuan ini adalah kalangan menengah ke bawah yang membutuhkan perlindungan lebih terhadap penyalahgunaan teknologi. Oh ya, kita masuk pada yang berikut yaitu berkaitan dengan undang-undang. Untuk pada undang-undang yang lama, di sini saya akan realisasikan dengan undang-undang IT yang terbaru, yang dimana undang-undang IT, ITI, undang-undang IT 2008 pada UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana UU IT 2008 ini mengatur berbagai aspek yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi, termasuk transaksi elektronik, penyebaran informasi melalui media elektronik, dan media elektronik. Pada kasus memilis ini, para pelaku dapat dijerat dengan pasal dalam UU IT yang mengatur penyebaran informasi palsu dan penipuan daring atau cyber fraud, seperti pada pasal 28 tentang penyebaran informasi yang merugikan pihak lain. Hukumannya, pelaku dapat dikenakan penjara dan denda berdasarkan pelanggaran terkait dengan penipuan atau penggelapan yang menggunakan sistem elektronik, yang direalisasikan dengan 2000 Undang IT 2024, Undang-Undang IT nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008, yang dimana UU IT 2024 lebih menekankan pada perlindungan data pribadi seseorang
termasuk peraturan yang lebih tegas terhadap kejahatan cyber, yang termasuk penipuan berbasis elektronik dan penyalahgunaan platform digital untuk kejahatan. Hukumannya dengan adanya UU ITE 2024, pelaku kejahatan di dunia maya termasuk yang terlibat dalam penipuan investasi seperti minimalis dapat dikenakan sanksi yang lebih berat seperti pidana lebih lama dan denda yang lebih besar. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada kasus penipuan minimalis dan PT Kam & Kam. Selanjutnya kasus tersebut akan dipresentasikan oleh kawan saya. Perkenalkan, nama saya Diwan Malson Kilok, NIM 21120143 dari kelas C. Saya akan melanjutkan presentasi pada kasus yang ketiga, yaitu kasus serangan ransomware pada perusahaan Pertamina dan BUMN lainnya. Keterkaitannya dengan media sosial adalah serangan ransomware pada BUMN seringkali menjadi sorotan di media sosial yang memperbesar dampak dan meningkatkan kesadaran publik. Sosial media bisa membantu melacak pola serangan dengan laporan pengguna yang seringkali menemukan anomali pada sistem perusahaan. Namun, hal ini juga dapat merusak citra perusahaan, mengakibatkan kepanikan publik, dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Lalu profil pelaku. Pelaku serangan ini bisa berupa individu, kelompok hacker, atau bahkan sindikat internasional. Beberapa pelaku bisa merupakan bagian dari organisasi yang memang memiliki agenda politik atau ekonomi untuk menyerang negara tertentu. Di kasus Pertamina dan BUMN lainnya, pelaku bisa saja memiliki akses teknis tinggi dan mungkin didorong oleh motivasi ekonomi atau politik. Kemudian dampak pada individu, kelompok, dan negara. Kita mulai dari dampak terhadap individu. Karyawan perusahaan atau masyarakat umum bisa terkena dampak langsung dari terganggunya layanan yang disediakan perusahaan BUMN, misalnya distribusi energi atau layanan penting lainnya. Kemudian dampak terhadap kelompok, seperti pelanggaran atau mitra bisnis akan terpengaruh karena terganggunya operasional dan layanan. Ketidakpastian akibat serangan ini bisa menurunkan kepercayaan dan reputasi perusahaan serta mendorong perubahan perilaku konsumen. Kemudian dampak terhadap negara, serangan ransomware pada BUMN berdampak signifikan pada keamanan nasional, kerugian finansial yang dialami negara, gangguan terhadap layanan politik, serta meningkatnya biaya perlindungan cyber dapat mempengaruhi ekonomi nasional dan menciptakan instabilitas. Kemudian kaitannya dengan UU ITE ada dua, yaitu UU ITE 2008 dan UU ITE 2024. Untuk UU ITE 2008 mengatur tindakan kejahatan cyber termasuk akses ilegal, perubahan data, dan penyebaran malware seperti ransomware. Pasal 30 hingga pasal 33 UU ITE 2008 menyebutkan sanksi pidana untuk pelanggaran akses tanpa izin. Pelaku serangan ransomware dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 8 tahun atau denda besar jika terbukti mengakses dan mengubah data tanpa izin. Kemudian kaitannya dengan UU ITE 2024 yang telah direvisi itu menambahkan ketentuan yang lebih tegas tentang pencurian data dan memanipulasi data digital. UU ini memberikan perlindungan lebih lanjut terhadap korporasi negara yang menjadi korban serangan cyber. Hukuman bagi pelaku dapat lebih berat karena UU ini mempertimbangkan kerugian strategis dan dampak luas pada sektor publik. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih.